Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membahas ayat demi ayat dari surah Al-Mutaffifin, dari mulai ayat pertama hingga ayat ke-17 ya. Jadi bicara mengenai ancaman terhadap orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan atau orang-orang yang telah berbuat curang, dan juga Allah mengingatkan kita tentang hukuman bagi orang-orang yang berlaku buruk atau orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Semua itu dicatat di dalam kitab yang namanya Sijjin. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi menyimak dan juga seluruh saudara-saudaraku pemirsa iNews, pertanyaannya sudah kemana-mana. Ada urusan keluarga, urusan dagang, muamalah, suami, istri. Sebelum kita tutup di episode kali ini, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Siapa? Iya, baik. Ibu. Baik, ibu yang di depan, silakan. Namanya dan pertanyaannya ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Mas'ah dari Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah. Bu Ustazah, kalau dosa bohong kita udah numpuk, gimana cara taubatnya? Apakah kita harus minta maaf ke semua orang yang kita pernah bohongin, atau ada amalan khusus untuk menghapus bukit dosa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, baik, Masya Allah. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang alhamdulillah masih setia bersama kita. Ibu dan Bapak sekalian serta pemirsa. Dosa-dosa apapun Allah bentangkan ampunan. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kuncinya yang pertama, segera. Jadi jangan nunda-nunda taubat, ya. Bertobat nanti aja, kalau udah tua, udah deket mati, emang udah dapat jaminan. Jadi ketika kita menyegerakan diri untuk bertaubat, maka saat itu dosa kita diampuni Allah. Bagaimana ciri-cirinya kita udah diampuni Allah? Yang pertama, kita tidak lagi berada di kubangan dusta. Kita tidak lagi berada di lingkungan circle yang memang menjadikan dusta sebagai makanan harian. Yang kedua, justru kita lebih merasa nyaman setelah meninggalkan itu semua. Terampuni. Yang kedua, kita bisa memohon ampun kepada Allah. Maka ciri yang paling khas adalah tunjukkan bahwa kita sudah tidak berada di sana lagi. Dulu ahli maksiat, dulu pendusta kaliber berat, sekarang menjadi orang yang siddiq dan siddiqah. Walaupun mungkin ujiannya dulu banyak besti, sekarang pada mulai menjauh. Inilah konsekuensi orang-orang yang hijrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita walaupun banyak hamba yang menjauh. Yang penting bagaimana kita di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Manusia hanya punya dua mata tapi pengen melihat segala penjuru. Bisa jadi dulu kita dipandang sebelah mata, setelah kita hengkang dua matanya tak cukup untuk memandang kita. Ini konsekuensi. Yang berikutnya adalah ibu,
Ketika kita memang merasa orang yang berdosa, apakah kita perlu minta maaf? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus minta maaf. Kenapa? Supaya apa? Hablum minan nas kita bisa terjalin. Dengan itu jadi ringan. Yang kedua, enggak perlu meminta maaf karena justru orang yang diomongin kagak tahu jadi tahu dengan kita minta maaf. Sama dengan buka aib. Artinya silahkan Ibu, kalau sekiranya yang bersangkutan memang tidak mengetahui bahwa kita dustai, gak apa-apa kita bertobat. Tapi kalau kita sudah tahu, dia sudah tahu bahwa dustanya berefek, minta maaf. Dan yang dimintakan wajib memaafkan. Ini kuncinya ya Bu, mudah-mudahan persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang indah dengan tidak ada dusta di antara kita. Baik, kalau terima kasih banyak Ustazah. Sudah terjawab ya Bu ya, tadi ya. Sekarang ada satu pertanyaan nih Ustazah, Ustadz. Kalau kita bicara dusta nih, tapi bagaimana kalau konsep dustanya ini adalah orang yang mendustakan kebenaran. Artinya dia mengingkari kebenaran. Ya, dia sudah dikatakan misalnya mencuri itu nggak benar, tapi dia bilang enggak. Dia tetap kerjain yang dia lakukan adalah pembenaran. Kalau gue nggak gini, gue nggak makan. Ya. Bicara tentang hari kiamat itu ada, nanti akan ada pembalasan. Itu kan nanti. Dia tahu itu benar tapi dia dustakan. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Dia menutup hatinya terhadap kebenaran dan bahkan mengingkari kebenaran itu sendiri. Padahal dia tahu sebenarnya itu benar. Apa yang harus kita lakukan dan kalau kita memiliki sifat seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Silakan Kiai. Fadhol. Iya, pertanyaan yang sangat luar dalam. Luar biasa. Jadi sebaliknya orang berdusta itu pasti dapat dosa, Ya. pasti dapat ganjaran. Ya. Ini sebaliknya kebenaran didustakan. Ya. Tadi saya bilang bahwa apalagi dia mendustakan agama. Gue mah kalau kagak bohong nggak mungkin nggak bisa makan. Begitu bahasanya. Iya betul. Wow pengen begini, tujuan gue bagus korupsi. Buat umat kok, buat saudara gue yang susah, buat orang-orang. Tetap semua dalam hukum fikih yang nggak bersumber. Nih, kenapa ada haram ainiyah, ada haram hukmiyah? Ya, begitu Umi kira-kira. Ketika kita nyari rezeki, ya enggak, dengan cara yang halal tapi dibelanjakan untuk yang haram, salah juga. Sebaliknya, caranya yang haram, ya enggak, kita untuk kebaikan, enggak bisa juga. Makanya semuanya bersumber dengan hukum pasti yang jelas dari hukum fikihnya. Maka ketika orang menolak kebenaran, wah gua kalau kagak bohong nggak mungkin nih ya bisa makan, gua harus bohong. Itu mah gampang ntar aja tobatnya, Ya. minta ampunnya ya kan begitu. Banyak Gua begitu. mah korupsi gampang udah mumpung gue jabat ya kan, ntar ke depannya ke belakangan itu mah urusan belakang yang penting sekarang. Ini bahkan double dosanya. Double kesalahannya. Kenapa? Karena dia menganggap enteng, menyepelekan dosa dan menolak kebenaran dari Allah. Jadi nggak mau jalani hukum dari Allah. Maka kita mesti apa kepada orang yang mereka ini? Kasih ultimatum dan tegas. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang baik walaupun itu pahit. Artinya ada amar ma'ruf nahi munkar di situ. Amar ma'ruf gampang. Ayo Bu sholat, ayo Bu ngaji, ayo kita zakat. Tapi nahi munkar yang rada-rada susah. Perlu pengorbanan, perlu yang namanya kekuatan. Nah inilah yang mesti disampaikan. Harus tegas bahwa ketika orang berbuat salah dan dia menyepelekan kesalahan itu dan apalagi mendustakan kebenaran yang sudah dicatat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus tegas. Maka mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kita berdoa orang-orang yang model begitu kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama nasihatin pakai lisan. Yang nggak lisan nggak bisa. Dengan apa? Dengan tangan. Pertama dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kapasitas. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga doain. Mudah-mudahan bisa berubah. Itu barangkali dari saya, Bung David. Ada tambahan dari Umi? Silakan. Silakan Ustazah mungkin ada mau nambahin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan ketika malaikat Jibril pengen menimpahkan gunung Uhud kepada kaum yang kufur. Rasul berdoa, ya Allahumma gfirli ummati fa innahum la ya'lamun. Nah tadi ikhtiarnya sudah, kita berdoa kepada Allah. Semoga diberikan petunjuk nih orang-orang kayak gini. Karena marra'a minkum munkaran falyughayyiri biyadihi. Kalau kita diam aja kita kena imbasnya Bu. Negeri kita
ya alhamdulillah bertahan meskipun katanya di tengah gonjang-ganjing krisis. Kenapa Bu? Alhamdulillah masih banyak ulama, di antaranya iNews TV dengan cahaya hati selalu menghadirkan para ulama. Amin, Mudah-mudahan ya Allah. sejahtera lahir batin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah tapi kalau misalnya udah diingetin ntar dituduh makar gimana? Nah politis tapi nanti. Kita nggak ngomong ke sana, justru kita pengen menjadikan bangsa ini bangsa yang baik. Bangsa yang berdaulat, terus juga buat kita umat Islam yang ada di Indonesia ini benar-benar bisa memaknai Islam dengan cara yang baik ya Bu ya. Menebarkan kebaikan, menebarkan keselamatan. Kita doakan semoga pimpinan kita, presiden kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mampu mengarahkan bangsa kita kepada bangsa yang kerak menjadi bangsa yang baldatun, toyebatun, warobun, ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu mari kita tutup acara pada kesempatan ini berdoa. Untuk itu kepada Kiai Nur Fadilah kami mohon untuk memimpin doa. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Haji Nur Fadilah, terima kasih banyak Al Mukarramah Ustazah Yati yang sudah meluangkan waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak. Hari ini kali lagi kita diingatkan dari surah Al-Mutaffifin agar kita menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang menegakkan kebenaran, dan insya Allah hati kita juga dilapangkan untuk bisa menerima kebenaran. Dan tentunya pada hari ini saya juga mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, jika ingin menyaksikan tayangan ulang dari Cahaya Hati Indonesia, bisa nonton tayangan ulangnya di channel YouTube Cahaya Hati iNews. Di sana banyak sekali kajian dan tausiah yang bisa kita tonton kapan saja. Jadi jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan. Baik, akhir kata saya David Halik, mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa Acara ini dipersembahkan oleh